Ini adalah misteri MV Hondius dan sebuah wabah mematikan yang tak kasat mata. Langsung aja kita bahas. Bayangin 150 nyawa, orang-orang dari 28 negara berbeda ngumpul di atas kapal pesiar ekspedisi mewah bernama MV Hondius. Kapal ini dioperasikan sama Ocean Wide Expeditions dan menjanjikan sebuah perjalanan epik lebih dari 30 malam. Namanya aja Atlantic Odyssey, jadi rutenya itu menjelajahi Antartika, mampir ke pulau-pulau terpencil, dan rencananya bakal berlabuh di Spanyol. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi apa yang seharusnya jadi liburan impian ini berubah jadi mimpi buruk yang absolut. Semuanya terjadi ketika mereka sadar kalau mereka lagi terperangkap di tengah lautan bersama sosok pembunuh mematikan yang bahkan nggak bisa mereka lihat. Biar kebayang gimana ngerinya, mari kita runut garis waktunya. Tanggal 1 April 2026, kapal ini berangkat dengan penuh sukacita dari Ushuaia, Argentina. Semuanya normal, semuanya senang-senang aja. Sampai akhirnya, tanggal 6 April, seorang penumpang lansia asal Belanda umurnya 70 tahun, tiba-tiba ngeluh sakit. Gejalanya itu mirip banget sama flu biasa. Demam tinggi, pusing, diare, sakit perut. Tapi kondisinya drop drastis jadi sesak napas akut. Dan tragedi pertama pun kejadian, pada 11 April, bapak ini meninggal dunia di atas kapal. Masalahnya, dengan fasilitas medis yang terbatas di tengah laut, kru kapal mikirnya, ya mungkin ini serangan jantung atau penyakit tua. Nggak ada satupun yang curiga kalau mereka lagi berhadapan sama sebuah wabah mematikan. Dan disinilah virus ini nunjukin sisi mengerikannya. Virus ini manfaatin ketidaktahuan manusia buat bikin efek domino yang bikin merinding. Tanggal 24 April, kapal berlabuh di Pulau Saint Helena. Istri dari pria Belanda yang meninggal tadi, bareng sekitar 30 penumpang lain, mutusin buat turun dari kapal. Istrinya ini pengen terbang balik ke Belanda lewat Afrika Selatan. Tapi, besoknya, di tanggal 25 April, pas dia udah ada di dalam pesawat KLM, kondisinya tiba-tiba memburuk. Awak kabin sampai nolak buat nerbangin dia. Dia disuruh turun dan langsung pingsan di bandara. Sehari kemudian, wanita berusia 69 tahun ini meninggal dunia. Dan dari kematiannya inilah, hasil lab keluar dan bikin dunia syok. Jasadnya positif terinfeksi hantavirus. Begitu kabar konfirmasi lab itu nyampe ke kapal yang masih asik berlayar, kalian bisa tebak dong apa yang terjadi? Kepanikan luar biasa pecah. Karena ternyata virusnya udah nyebar dari satu kabin ke kabin lainnya. Tanggal 27 April, seorang mantan polisi Inggris umur 56 tahun jatuh sakit parah dan terpaksa dievakuasi darurat ke ICU di Afrika Selatan. Ketegangan di kapal makin memuncak waktu penumpang ketiga, seorang wanita Jerman berumur 56 tahun, meninggal mendadak di atas kapal pada tanggal 2 Mei. Karena korban terus berjatuhan, otoritas akhirnya ngambil langkah tegas. Tanggal 3 Mei, MV Hondius dipaksa berhenti dan di-lockdown total di lepas pantai Cape Verde. 150 orang dikarantina super ketat di dalam kapal, benar-benar terisolasi, tanpa tahu apa yang bakal terjadi sama mereka besok. Di balik semua rentetan tanggal dan data itu, kita nggak boleh lupa kalau ini menyangkut ketakutan manusia yang sangat nyata. Kita bisa ngerasain frustrasinya dari unggahan seorang penumpang, travel vlogger bernama Jack Rosmarin. Dia nulis gini, apa yang terjadi sekarang benar-benar nyata bagi kami semua. Kami bukan sekedar cerita atau headline berita. Yang kami inginkan sekarang hanyalah merasa aman, mendapatkan kejelasan dan bisa pulang ke rumah. Kata-kata ini benar-benar ngubah cara pandang kita kan? Coba posisikan diri kalian di sana. Terkurung di tengah laut berhari-hari, setiap kali kalian narik napas di dalam kabin, kalian ngebatin, apa gue korban selanjutnya? Dan horornya nggak cuma berhenti di dalam kapal itu aja. Ketakutan ini terbang nyebrang benua dengan cepat banget, memicu kepanikan global. Beberapa penumpang yang udah keburu dievakuasi pulang ke Belanda dan Swiss tiba-tiba mulai jatuh sakit dengan gejala yang persis sama. Yang lebih bikin panik lagi, seorang pramugari KLM yang dicurigai sempat kontak sama istri pria Belanda tadi juga masuk rumah sakit. Otoritas langsung gerak cepat ngelakuin pelacakan kontak besar-besaran buat 82 penumpang dan 6 awak kabin di penerbangan itu. Sementara itu, Amerika Serikat langsung mengisolasi dan memantau 3 warganya. Singapura juga nggak mau ambil resiko dan langsung mengisolasi 2 warga mereka yang baru aja turun dari kapal. Dunia benar-benar dibuat ketakutan sama potensi wabah baru ini. Situasi krisis ini kemudian memicu drama ketegangan politik yang lumayan alot. Tepatnya ketika kapal ini direncanakan buat berlabuh di Kepulauan Kanari, Spanyol. Di satu sisi, kita punya Presiden Regional Fernando Clavijo. Beliau ini dengan tegas nolak kapal tersebut masuk, dan alasannya bisa dimengerti ya, kurangnya data teknis soal situasi real di dalam kapal, dan pastinya ada ketakutan besar kalau virus ini bakal bocor dan menginfeksi warga lokal di Tenerife. Tapi di sisi lain, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez ngambil keputusan berbeda. Beliau memberikan otorisasi buat kapal itu berlabuh murni karena alasan kemanusiaan.
Pemerintah pusat yakin kalau Kepulauan Kanari punya infrastruktur rumah sakit militer yang sangat memadai buat nanganin evakuasi darurat tanpa membahayakan penduduk sekitar. Ini benar-benar dilema klasik, antara melindungi keamanan lokal atau menjalankan misi kemanusiaan global. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling krusial. Gimana ceritanya kapal pesiar super mewah ini bisa sampai disusupi virus mematikan? Dari hasil investigasi mendalam Otoritas Kesehatan Argentina, mereka berhasil melacak jejaknya kembali ke patient zero atau infeksi pertama. Ingat kakek dan nenek asal Belanda tadi? Sebelum kapal berangkat, mereka ternyata sempat ikut tur pengamatan burung di daratan Ushuaia. Tragisnya, rute tur yang mereka lewati itu posisinya deket banget sama tempat pembuangan akhir sampah lokal. Tempat kayak gitu kan udah pasti jadi sarangnya hewan pengerat. Dan di sanalah, dari sebuah aktivitas jalan-jalan turis yang kelihatannya super inosen, infeksi itu terjadi, lalu tanpa sadar dibawa naik ke atas kapal. Terus, makhluk apa sih sebenarnya hantavirus ini? Secara saintifik, hantavirus itu bukan cuma satu jenis virus, melainkan satu keluarga besar virus yang inang utamanya adalah hewan pengerat, kayak tikus. Yang bikin virus ini licik banget adalah cara penularannya. Kalian nggak perlu sampai digigit tikus buat ketularan. Virus ini disebarkan lewat urin, air liur, dan kotoran tikus. Pas kotoran ini mengering di tanah, terus nggak sengaja kesapu atau ketiup angin, partikel virusnya itu bakal bertebangan, bercampur jadi debu di udara. Proses ini namanya aerosolisasi. Nah, kalau debu yang udah terkontaminasi ini terhirup sama manusia, boom, virusnya langsung masuk dan bikin sarang di saluran pernapasan kita. Kenapa dunia sampai sepanik itu dengar nama hantavirus? Jawabannya ada di angka ini. Tingkat kematian hantavirus itu gila banget, berkisar di angka 40-50%. Buat ngasih gambaran, coba bandingin sama fatality rate pandemi yang baru-baru ini kita lewati, yang kisarannya cuma 0, sekian persen. Kena hantavirus itu ibarat ngelempar koin buat nentuin kalian hidup atau mati. Benar-benar ancaman yang luar biasa mematikan. Apalagi virus ini punya masa inkubasi yang bisa sampai 8 minggu tanpa nunjukin gejala apa-apa. Tapi penting buat kita tahu kalau virus ini ada jenis-jenisnya. Secara umum, keluarga hantavirus dibagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama itu Old World hantavirus yang biasanya ditemuin di wilayah Eropa dan Asia. Jenis yang ini targetnya itu ginjal, bikin pendarahan, yang secara medis disebut HFRS. Tingkat kematiannya lumayan, antara 1-15%. Nah, yang kedua adalah New World hantavirus yang mendominasi di benua Amerika. Jenis yang satu ini jauh lebih brutal karena langsung nyerang paru-paru. Dia bikin paru-paru pasiennya penuh sama cairan sampai mereka sesak napas akut dan akhirnya meninggal. Ini disebut HPS dan ini sangat-sangat mematikan. Dan tebak, dari mana pelayaran awal para turis MV Hondius ini? Ya, dari benua Amerika. Dan dari sinilah kita masuk ke sebuah anomali saintifik yang jadi inti dari krisis horor di kapal Hondius. Varian mematikan yang dikenal sebagai strain Andes. Kalian mungkin mikir, tunggu dulu, kalau hantavirus nularnya dari tikus ke manusia, kenapa bisa ada wabah antar penumpang di dalam kapal? Nah, jawabannya ada pada keunikan yang mematikan dari strain Andes ini. Ini adalah satu-satunya varian hantavirus di dunia yang sampai saat ini terbukti bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya emang gak gampang, butuh kontak fisik yang benar-benar intim dan dalam waktu yang lama. Tapi kondisi tertutup di dalam kabin kapal pesiar, itu lingkungan yang sangat sempurna buat strain Andes. Sejarah mencatat di tahun 2018, strain Andes ini pernah memicu wabah di Argentina. Dari satu orang yang datang ke sebuah pesta, virus ini menular ke 34 orang dan membunuh 11 diantaranya. Jadi kalau virus ini masuk ke ruang tertutup kayak kapal, itu benar-benar skenario mimpi buruk. Dengar cerita ini, wajar banget kalau kita tiba-tiba trauma dan mikir, waduh, apa bakal ada lockdown global lagi nih? Tapi saya mau kalian tarik napas lega dulu. Direktur Jenderal WHO dan para ahli epidemiologi udah secara tegas memastikan kalau ini bukanlah situasi seperti COVID-19. Strain Andes ini nggak segampang itu nular di ruang publik. Kalian nggak bakal ketularan cuma gara-gara papasan di jalan. Dia butuh paparan yang intensif, misalnya ngerawat orang yang lagi sakit parah atau tidur di kasur yang sama. Karena karakteristik penularannya yang sulit ini, WHO dan CDC Amerika Serikat netapin tingkat ancaman global dari virus ini di level yang sangat rendah. Jadi kekhawatiran soal lockdown di seluruh dunia itu probabilitasnya kecil banget. Oke, sekarang mari kita bawa pembahasannya lebih dekat lagi ke rumah kita. Apakah Indonesia terbebas dari ancaman hantavirus ini? Ternyata ada sejarah tersembunyi yang cukup mengejutkan. Berdasarkan data dan bukti penelitian, hantavirus itu sebenarnya udah lumayan lama beredar di Indonesia. Coba kita lihat faktanya. Di kota Serang, Banten, para peneliti pernah nemuin strain baru pada tikus-tikus rumah yang akhirnya mereka kasih nama serang virus. Terus, di Kepulauan Seribu,
Ada deteksi penyebaran Soul strain di mana tingkat infeksi di populasi tikus di sana melonjak tajam. Dari 15,9% di tahun 2005, naik ke 33,9% di tahun 2009. Dan yang bikin kaget, hasil pengujian di Maumere, Nusa Tenggara Timur, nunjukin kalau 28,9% manusia yang dites itu ternyata punya antibodi hantavirus di tubuh mereka. Artinya apa? Mereka pernah terpapar virus ini tanpa disadari di masa lalu. Tapi, tenang dulu, ada satu fakta krusial yang benar-benar melegakan buat kita di Indonesia. Berbeda jauh dari strain Andes di Argentina yang dibawa ke kapal pesiar tadi, strain lokal yang ada di Indonesia, kayak strain Soul atau strain Serang, itu sama sekali nggak bisa menular dari manusia ke manusia. Jalur infeksinya murni searah, dari tikus ke manusia. Udah berhenti di situ. Jadi kalau misalnya ada yang terinfeksi, rantai penularannya bakal langsung keputus di tubuh pasien itu. Nggak akan nyebar ke keluarganya, apalagi ke tetangganya. Walaupun strain lokal kita beda, tapi dengan meledaknya krisis MV Hondius secara global, pemerintah kita nggak mau diam aja. Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadisadikin, sangat proaktif mastiin jangan sampai strain Andes ini lolos masuk ke Indonesia. Beliau udah langsung berkoordinasi erat dengan WHO. Kementerian Kesehatan juga gerak cepat nyiapin perangkat screening spesifik, termasuk reagen PCR khusus hantavirus di pintu-pintu masuk negara kita. Fokus utamanya sekarang adalah memperkuat sistem pengawasan awal atau surveillance. Jadi, kalau ada aja satu kasus yang dicurigai masuk, kita udah siap melacak dan ngeblokir polanya. Mengingat vaksin atau obat khusus yang benar-benar ampuh buat hantavirus itu belum tersedia ruas, senjata utama kita sekarang cuma satu, pencegahan. Dan pencegahan ini bisa banget kalian lakuin di rumah masing-masing. Gini ya, kalau kalian nemu kotoran tikus di garasi atau di loteng, tolong jangan pernah langsung disapu pakai sapu ijek atau pakai vacuum cleaner. Mengeringkan dan menerbangkan debu kotoran tikus itu sama aja ngasih karpet merah buat virusnya masuk ke paru-paru kalian. Cara yang benar adalah semprot dulu area itu pakai cairan pemutih atau disinfektan sampai benar-benar basah. Tunggu beberapa menit biar cairannya ngikat debu-debu itu. Kalau udah, baru deh dibersihin pakai lap basah atau kain pel. Langkah sesimpel ini beneran bisa nyelamatin nyawa. Dari seluruh penelusuran kita, kisah kapal MV Hondius ini benar-benar jadi sebuah peringatan keras buat umat manusia. Gimana sebuah pelayaran super mewah yang harganya puluhan juta bisa lumpuh total cuma gara-gara partikel mikroskopis dari tumpukan sampah yang jaraknya ribuan kilometer dari posisi kapal. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup bikin merinding. Di zaman sekarang, di mana dunia kita ini makin terhubung tanpa batas, apakah kita benar-benar udah siap menghadapi ancaman tak kasat mata dari penyakit zoonosis yang mungkin aja lagi diam-diam nunggu di halaman belakang rumah kita sendiri? Terima kasih udah ngikutin bahasan kita kali ini. Tetap waspada, jaga kebersihan, dan sampai ketemu di bedah kasus selanjutnya.